Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. La niyatul khaltati fil asahi. La huruf ataf diataf kepada syarti. La artinya tidak disyaratkan. Niyatil khaltati, niat mencampur menurut pendapat ashah. Cukup dicampur saja, enggak perlu pakai niat. Wala yustaratu istiraku fil halib wal mihlab. Tidak disyaratkan menyamakan di dalam orang yang memeras susu. Jadi dua orang yang mencampurkan hewan ternaknya supaya bisa mengeluarkan zakat seperti satu orang, tidak disyaratkan menyamakan di dalam orang yang memeras susu. Tidak juga disyaratkan menyamakan dalam tempat atau wadah susu. Mihlab dibaca dengan kasrah mim, artinya al-ina alladhi yuhlabu fih, wadah yang diperah ia susu padanya wadah. Fil as-sahih menurut pendapat yang kuat, fihima pada keduanya. Pajmu'us syuruti bittifaqin wa ikhtilafin asyaratun. Maka gabungan syarat-syarat dua orang yang mengumpulkan harta zakatnya satu dengan menghitung yang disepakati ulama dan yang ikhtilaf ada 10. Dihitung dengan yang disepakati dengan yang ikhtilaf totalnya 10. Kita ulang, 1 tidak membeda-bedakan hewan ternak kedua belah pihak dalam hal masra', tempat minum atau sumber air minum. Yang kedua masrah dengan dua makna. Pertama, masrah tempat ngumpul istirahat. Yang kedua tempat makan, tempat pengembalaan. Kemudian yang keempat marah kandang. Yang kelima tempat susu. Yang keenam pengembala. Yang ketujuh fahal, pejantan. Yang kedelapan niat mencampurkan. Yang kesembilan orang yang memeras susu. Yang kesepuluh penampung susu, mihlab. Beda sama maudi'ah halab. Maudi'ah halab adalah tempat nyimpan susu akhir. Sedangkan mihlab tempat nampung susu ketika susu diperas. 10 total. Nah, dari 10 tersebut yang khilaf adalah 1, pengembala enggak mesti 1 orang. Yang kedua pejantan. Yang ketiga niat mencampur. Yang keempat meras susu. Yang kelima
tempat menampung waktu memeras. 5 ikhtilaf. 5 disepakati tempat sumber minum, kemudian tempat istirahat sebelum atau setelah pulang pengembalaan, yang ketiga tempat pengembalaan, yang keempat kandang, yang kelima tempat nyimpan susu. 5 disepakati, 5 mukhtalaf. Wa yadullu ala annal khatata mu'athiratan, menunjukkan atau yang menjadi dalil di atas sesungguhnya mencampur hewan ternak, mu'atsiratun khabar anak, itu memberi pengaruh zakat, adalah fa'il dari yadullu, ma rawal Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu an, perihal kitab Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq As-Sabiqi dzikruh, yang telah terdahulu penyebutannya. Apa bunyi hadisnya? Wala yujma'u baina mutafarriqin, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah-pisah. Seperti yang kita sampaikan tadi pagi, tidak boleh dikumpulkan yang terpisah demi lari dari zakat. Contohnya, si A memiliki 40, si B 40, si C 40. Dia kumpulkan jadi 120, zakatnya 1. Kalau dia terpisah-pisah, zakatnya per orang 1. Dikumpulkanlah 3 hari sebelum pemungutan zakat demi lari dari zakat, tidak boleh. Wala yufarraqu baina mujtami'in, tidak boleh juga dipisahkan antara yang terkumpul. Dipisahkan antara yang terkumpul. Si A memiliki 20, si B 20. Kenalah mereka zakat 1 ekor kambing. Seminggu lagi wajib zakat, buru-buru mereka bagi supaya lari dari zakat, juga tidak boleh. Tidak boleh dikumpulkan yang terpisah, tidak boleh dibagi yang terkumpul, karena khawatir atau karena takut dari kena zakat, khasyatas sadaqati. Wa fi hadisi Daruqutni ba'da dzalik min riwayati Sa'd bin Abi Waqqas, di dalam hadis Imam Daruqutni setelah demikian dari riwayat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, apa bunyi hadisnya? Wal khalitani majtama'a fil haudi wal fahli war ra'i. Setelah demikian maksudnya adalah setelah demikian percampuran itu, menggabungkan hewan ternak itu memberikan pengaruh kepada zakat. Setelah demikian apa yang dibahas? Syarat yang dibahas. Awalnya walau istaraka ahluz zakah fi masyiatin, matannya beliau, jikalau mengumpulkan oleh pemilik zakat, oleh orang-orang wajib zakat dalam hewan ternak, zakaya karajulin wahid, dia mulakan zakat kedua-duanya seperti satu orang. Nah, itu dalilnya Sahih Bukhari. Kemudian setelah itu, lau khalata mujawaratan bisyarti alla tatamayyaza bil masra mara maudi'il halal, dan seterusnya. Itu dalilnya mana? Kalau yang itu dalilnya adalah dalam Sunan Daruqutni dari riwayat Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas, al-khalitani, 2 orang yang mencampurkan hewan ternaknya adalah majtama'a, selama berkumpul keduanya 2 hewan ternak, fil haud, di dalam telaga. Telaga berarti mewakili sumber air minum. Lahirlah di sana fil masra, dari kalimat fi haudin dalam hadis, lahirlah hukum fikih fil masra,
harus sama dua hewan yang digabungkan itu dalam masra'. Kemudian wal fahli, berkumpul kedua-duanya dalam pejantannya. Lailah hadis tadi wa kadzar ra'i wal fahal fil asahi. Kemudian dalam hadis war ra'i, nah wa kadzar ra'i. Sudah 3 syarat. Nabbaha bidzalika ala ghairi minasyurut, memberitahukan dengan demikian di atas selainnya dari syarat-syarat yang lain. Akan tetapi lemah hadis yang telah disebutkan. Wa minal jam'i baina mutafarikin, dan memberitahukan demikian, memberitahukan ia hadis dengan demikian atas selainnya syarat-syarat dari syarat-syarat yang lain. Lakinna dha'fal hadis al-mazkur, kan tetapi lemah hadis yang disebutkan. Sebetulnya masih ada syarat-syarat lain yang ada dalam hadis-hadis, tapi hadisnya lemah. Tapi dari 3 hal tersebut, dari 3 hal yang disebutkan dalam hadis, itu bisa memahami perkara yang lain. Contohnya kandang. Nah, kalau sekiranya pejantannya sama, tentu kandangnya harus sama. Enggak mungkin pejantannya sama, kandang berbeda. Enggak mungkin jadi sama. Kemudian pengembalanya harus sama, karena sumber minumnya sama. Kalau sumber minum harus sama, tentu tempat dia tidur malam lebih harus sama. Nah, begitulah dipahami oleh para ulama, sehingga lahirlah 10 syarat dari 3 syarat yang ada dalam hadis, berdasarkan qiyas aulawiyat. Nah, dan mempelajari hal-hal penting dalam peternakan. Di antaranya adalah pemeras susu dan tempat penyimpanan susu. Wa minal jam'i baina mutafarikin, di antara bentuk sikap menggabungkan antara yang terpisah adalah ayakuna likulli wahidin arba'una syatan, bahwa ada bagi masing-masing satu orang 40 ekor kambing. Fayukhallitoha, lalu mencampurkan kedua-duanya orang tersebut akannya 40 ekor kambing. Itu termasuk kategori jam'u baina mutafarikin, supaya lari dari kewajiban zakat. Wa min muqabilihi, dari muqabilnya, muqabil daripada lawan daripada jam'u bainal mutafarikin, yaitu lawan daripada jam'i bainal mutafarikin, yaitu tafriqu mujtami'in, memisah yang terkumpul. Contohnya adalah ayyakuna lahuma arba'una, bahwa ada bagi 2 orang berkongsi 40 ekor kambing. Kena zakat 1, tapi supaya tidak kena zakat, fayufarriqoha, memisahkan kedua-duanya orang berkongsi akannya 40. Fakhaltu isrina bimithliha, maka mencampur 20 ekor kambing dengan semisilnya, yaitu 20 juga. Yujibuz zakata, itu mewajibkan zakat. Wa arba'ina bimithliha yuqalliluha, sementara 40 mencampur 40 ekor kambing dengan semisilnya, itu mengurangi zakat. Arba'in mencampur 40, bimisliha semisilnya 40, artinya 40 dengan 40,
yuqalliluha itu mengurangi ia akannya zakat. Karena zakat 80 ekor kambing tetap satu. Nah, kalau masing-masing dia punya 40, maka setiap orang akan mengeluarkan 1 ekor kambing. Tapi supaya tidak kena 1 ekor kambing, dia gabungkan kambingnya sama kawannya. Akhirnya zakatnya hanya masing-masing setengah kambing. Wa mi'ati wahidatin bimisliha yuqsiruha, menggabungkan 100 dan 1, menggabungkan 101 kambing dengan semithilnya, itu memperbanyak ia akannya zakat. Betul? Betul enggak? Betul enggak? Hah? Enggak? 101 berapa zakatnya? Hah? 1 ekor. 101 1 ekor. 202? 2? Bukan memperbanyak itu. Itu sama saja. Mi'atin itu diatau kepada khaltu. Ulang amalnya adalah khaltu mi'atin wa wahidatin, mencampur 101 kambing bimithliha, dengan seumpamanya, yaitu 101 juga, jadilah dia 202. Itu memperbanyak ia akannya zakat. $202, zakatnya 3. Nah, kalau 2 juga enggak memperbanyak nama itu, sama. Ini jadi 203. 202 menjadi 3 zakat. Jadi si A memiliki kambing 101, si B 101. Mereka sudah kongsi selama 11 bulan dengan syarat ketentuan tadi untuk menghemat biaya pengeluaran. Pertama, bangun kandang enggak usah 2 kandang, cukup 1. Sumber air cukup 1. Pengembala cukup 1. Kemudian 1 pegawai dipantau oleh 2 bos. Kan lebih mudah. Tapi karena sebulan lagi mau kena zakat 202. Zakatnya 3 itu. Akhirnya boro-boro dia bagi. Buru-buru dia bagi. Nah, ketika dibagi zakatnya menjadi 2 bukan jadi 3. Karena satu-satu masing-masing 1. Itulah yang dilarang oleh Nabi SAW. Nah, orang-orang yang mengakali hukum itu akan dipermasalahkan di akhirat kelak. Jadi orang mengerti dengan hukum fikih bisa lari dari kewajiban, sebagaimana orang yang mengerti dengan hukum negara bisa kabur dari kewajiban. Supaya lari dari kewajiban, maka pakar hukum itu membuka jasa. Nah, namanya pengacara. Nah, dalam Islam juga sama, dalam hukum Islam. Maka orang-orang yang memanfaatkan pengetahuannya tentang hukum untuk mengambil yang ringan-ringan, dia dipermasalahkan di akhirat kelak. Kami mau bisnis ini, hukumnya haram, mana cara biar halal? Ini ide saya. Lahirlah koperasi syariah, bank syariah. Itu berdasar ide-ide dari mereka. Tapi karena penguasaan terhadap hukum syariat tidak komplit, akhirnya dia menghalalkan memenuhi sebagian syarat dan tidak mencukupi syarat yang lain. Bertanggung jawablah pakar ekonomi Islam nanti di akhirat kelak. Ini kan enggak Islam kan? Ekonomi Islam.
Yang membuat syariah itu kan ekonomi Islam. Ini campur-campur. Nah, kalau umum mudahlah itu. Umum tidak menceritakan soal hal haram, tapi berbicara bagaimana untung sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Itu rumus umum. Halal haram nggak ada urusan, penting untung dengan sekecil-kecilnya dan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya dan selaris-larisnya. Termasuk dalam jual beli online. Nah, jual beli online. Jadi saya punya toko online. Supaya toko saya dapat bintang 5, saya minta kepada kawan-kawan untuk membeli barang-barang saya. Nah, padahal dikirim kotak kosong di mana? Nah, uang nanti kembalikan lagi. Jangan lupa ya, bintang 5. Akhirnya semuanya berkomentar tuh, barangnya bagus, bagus. Adalah kita punya kawan 1000 orang. Oh, itu toko dapat bintang 5 dan dapat simpatisan dari yang lain. Nah, itu hukumnya haram. Itu masuk dalam kategori jual beli. Jual beli asbab wan nazair, jual beli. Nah, dalam kitab fikih klasik disebut jual beli najas. Nah, najas, kita ramai-ramai mengerumuni toko kawan, kita katakan, "Oh, ini barang bagus kok, agak murah." Ngomong itu dia. Sehingga orang lain terpengaruh. Itu najas. Nah, online sifatnya seperti itu, najas. Dikirimkan uangnya, dia beli, cuman kirimkan barang kosong. Nanti uangnya kembalikan oleh pemilik toko karena kawannya sendiri. Nah, itu najas bentuk hari ini dalam jual beli online. Khair. Nah, jadi bisa dia lari daripada kewajiban zakat. Muqabil asah pada ra'i. Muqabil pendapat asal tentang ra'i pengembala, tentang fahal. Apa pendapat muqabil asal tentang pengembala? Harus satu orang atau boleh dua? Harus satu atau dua? Muqabil asah tentang pengembala dan pejantan harus satu atau boleh dua? Lihat matan di atas. Wa kadza ar-ra'i wal fahlu fil asahi. Wajib satu juga, begitu juga wajib harus sama pengembala dan penjantan menurut pendapat asah. Berarti muqabilnya tidak mesti pengembalanya satu orang, tidak mesti penjantannya satu ekor. Nah, muqabil asah tersebut dalam masalah ra'i dan fahal memandang kepada annal iftiraqa fihima la yarji'u ila nafsil mal. Karena sesungguhnya berbeda pada keduanya pengembala dan pejantan itu tidak kembali kepada inti harta. Tidak kembali kepada inti harta, dengan sebaliknya sesuatu pada pembahasan sebelum keduanya. Sebelum keduanya pengembala dan fahal, yaitu maudi'ul halbi, murahi, masrahi, masra'i. Nah, kalau itu memang harus satu. Kenapa? Karena itu langsung berkaitan dengan harta. Pengembala itu nggak ada urusan dengan kambing. Maksudnya tidak berkaitan syarat pengembala
Dua orang yang menyatukan kambingnya dikenakan kewajiban zakat. Syaratnya pengembalanya harus satu, harus dua, harus tiga. Itu tidak termasuk poin yang berkaitan langsung dengan harta. Nah, begitu juga pejantan, itu tidak berkaitan dengan harta. Yang berkaitan dengan harta adalah tempat susu. Nah, itu ya harus sama, penyimpannya harus sama. Kandangnya itu berkaitan langsung dengan harta. Tempat makannya, tempat istirahatnya, sumber air minumnya, itu iya. Ini pandangan dari Muqabil As-Sakh. Tapi kalau kita lihat, kalau itu alasannya, bukankah pengembala itu digaji daripada hasil yang didapatkan dari peternakan? Berarti secara tidak langsung memang dia tidak berkaitan dengan harta, tapi akan mempengaruhi harta. Bukankah keahlian dalam pengembala yang berbeda akan mempengaruhi harta? Pengembala yang tidak pandai, pulang-pulang kambingnya hilang satu dimakan serigala. Nah, pengembala yang pandai di samping bisa melindungi kambing, juga bisa menggemukkan kambingnya. Berarti secara tidak langsung memang tidak berkaitan dengan harta, tapi intinya dia adalah poin penting atau kunci dalam sebuah peternakan, yaitu pengembala. Kalau dia salah kasih makan misalnya, kambing dikasih kulit ubi, gembung perut kambingnya. Tapi kalau dia pandai mengolah pakan kambing, kecil biaya pembiayaannya. Perlu ar-ra'i yang jelas. Nah, sehingga Muqabil As-Sakh karena melihat kepada beberapa hal pertimbangan tersebut, ra'inya harus sama, pejantannya juga harus sama. Pejantan yang berbeda itu akan menghasilkan anak yang berbeda. Ala annahu yustartu ittihadu maudi'il inza. Di atas sesungguhnya disyaratkan harus sama tempat inza. Tempat inza. Apa itu inza? Coba lihat Safir. Naza, nun zayya, naza. 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 Hah? Melompat. Terus ke bawahnya. Menjantani. Nah, tempat kawin. Nah, tempat mengawinkan. Di atas sesungguhnya disyaratkan harus sama tempat mengawinkan kambingnya. Pejantannya enggak mesti sama, tapi tempat mengawinkannya harus sama. Kemudian disyaratkan juga untuk niat mencampurkan. Disyaratkan harus ada niat mencampurkan. Kalau sekiranya ini secara alami terjadi persatuan atau percampuran kambing, maka tidak sah menurut pendapat kedua. Misalnya si A dan si B memiliki kambing yang berdekatan, bertetanggaan. Dia lepaskan kambingnya, kambing itu nyatu semuanya.
Nah, kadang-kadang kambing si A tidur di kandang si B, kambing si B tidur di kambing si A. Nah, kemudian disuruh kelola oleh satu orang. Orang itu pun mau saja dia, enggak dibeda-bedakan kambingnya. Secara otomatis enggak ada niatan. Karena dilihat bagus kondisinya, dibiarkan oleh pemiliknya. Maka pada saat itu menurut pendapat yang kuat boleh orang itu tetap mengeluarkan zakat seperti satu orang. Tapi menurut pendapat Muqabil Aso tidak sah campuran kambingnya, mencampur kambingnya karena enggak ada niat. Nah, wa qala al-khawta tughayyiru amra az-zakah bit-taksir aw at-taqlil. Mencampurkan hewan ternak itu merubah urusan zakat dengan membanyakkan atau menyedikitkan. Asbab mencampur itu akan merubah urusan zakat, bisa membanyakkan zakat, bisa menyedikitkan zakat. Membanyakkan zakat seperti tadi 101 dicampur dengan 101. Itu harusnya zakatnya 101 jadi 2, tapi karena dicampur jadi 3. Menyedikitkan yaitu mencampur zakat 40 yang harusnya 3 berubah menjadi 1. Wala yanbaghi an yuksira min ghairi qasdihi wa ridahu. Dan tidak pantas bahwa memperbanyak atau ayyukassara. Nah, tidak pantas bahwa diperbanyak ia zakat tanpa ada maksudnya seseorang dan ridhonya seseorang. Tidak boleh diperbanyak zakat dari tanpa maksudnya seseorang dan ridhonya seseorang. Ini alasan Muqabil Aso kenapa syarat khalto itu harus ada. Karena khalto itu akan mempengaruhi hukum zakat. Nah, kalau dia mempengaruhi cara pembagian zakat, maka perlu berdasarkan ridho dia, perlu berdasarkan qasad dari seseorang tersebut. Oleh sebab itu, maka dia harus niat khalto itu harus ada. Wala ayukallala idza lam yaqsidhu. Juga tidak boleh disedikitkan ia zakat apabila tidak bermaksud ia seseorang akannya. Kalau tidak ada maksud menyedikitkan zakat tidak boleh. Demi menjaga hak fuqara. Muhafazatan ala haqqil fuqara. Demi menjaga hak fakir miskin. Apa maksud fuqara di sana? Orang berhak menerima zakat. Kenapa tidak disebut mustahikin? Kenapa fuqara saja? Terbiasa lisan dengannya. Wadufi'a, ditolak argumen Aso, Muqabil Aso. Wadufi'a, ditolak ia argumen Muqabil Aso dengan penolakan annal khaltata innama tu'assiru min jihati khifatil mu'na bittihadil marafiq. Sesungguhnya mencampur hanya saja memberikan pengaruh dari sisi ringannya harta dengan sebab satunya hal-hal yang harus disatukan. Nah, jadi mencampur harta itu hanya saja memberi pengaruh bukan karena mencampur, tapi karena sudut pandang ringannya biaya dengan sebab disamakannya hal-hal yang harus disamakan tadi. Jadi jangan kamu kira mencampurkan dua hewan ternak itu akan meringankan zakat karena ternaknya dicampurkan. Bukan?
Tapi karena orang yang mencampurkan hewan ternaknya, dia ringan dalam pembiayaannya. Karena ringan dalam pembiayaannya, maka kadang-kadang dia kena zakat lebih pada orang lain. Nah, dari sudut itunya, bukan sudut mencampur. Pertama, biaya kandang nggak perlu, cukup satu sewa tanah untuk kandang. Nah, kambing berjumlah 40 dengan 80, 40 dengan 80 itu kandangnya nggak terlalu beda lah. Bukan nggak sama dengan kita. Kita memang harus dengan akurat. Satu asrama dengan luas 1 meter kali 2 itu untuk satu orang. 1 meter kali 2 itu untuk satu orang. Nah, untuk kambing 10 kambing, 20 kambing itu tidak akan merubah ukuran kandang. Kalau manusia nggak bisa. Pakai kita buat aturan tidur nggak boleh menselonjorkan kaki, harus dilipat. Karena ukuran tidur hanya 1 meter kali 1 meter. Hanya dilipat badannya. Kemudian harus miring tidurnya, karena dikurangi 1/2 meter kali 1 meter. Nggak bisa. Lama-lama semuanya lama di WC. Kenapa? Semuanya bengkok. Karena tidurnya melipat kaki. Nah, jadi sudut pandang beratnya zakat, ringannya zakat karena mencampurkan, bukan karena mencampurnya, tapi dari sisi ringannya biaya. Sumber air sama. Jangan lihat bahasa tempat kita. Tempat kita sumber air banyak, nggak ada masalah minum kambing. Bahkan tempat kita bisa minum dia di pot bunga kadang-kadang. Nah, bisa di ember orang, nggak ada masalah tempat kita. Di zaman itu untuk mencari sumber air susah. Sumber airnya sama, kandangnya sama, tempat kembalaan apalagi tempat pengembalaan. Wazalika la yakhtalifu bil qasdi. Demikian tidak akan berbeda dengan qasad dan tidak adanya qasad. Apakah ketika 2 orang menggabungkan kambingnya dengan satu kandang, satu tempat istirahat, satu pengembala, satu penyimpanan susu, harusnya dia beri freezer 2, tapi karena dia gabung cukup 1 karena digabungkan. Apakah ringannya biaya tersebut bergantung kepada qasad atau tidak ada qasad? Bergantung? Enggak bergantung. Niat, enggak ada niat untuk menggabungkan, ringan biaya dari mencampurkan itu pasti ada. Oleh sebab itu, niat mencampurkan tidak wajib dalam hal ini. Karena sesuatu tanpa diniatkan juga akan jadi enggak perlu niat. Titik. Kemudian ada kata-kata musannaf di atas ahli zakah. Temu? Ketemu. Walau istaraka ahluz zakah. Nah, kata-kata musannaf ahluz zakah tersebut ihtirazun, itu menjaga dari yang tidak ahli zakat, menjaga yang tidak dari ahli zakat. Mana contohnya? Walau kana ahaduhuma zimmiyan aw mukataban fala athara lil istiraki wal khiltati. Jikalau adalah salah satu 2 orang yang berkongsi itu zimmi, kafir zimmi, atau mukatab, budak yang sudah boleh berusaha karena menebus kemerdekaan dari sayyidnya, maka tidak ada pengaruh bagi istirak dan khiltah. Tidak ada pengaruh bagi perkongsian dan percampuran. In kana nasibul hurril muslim nisaban, jika adalah hak orang merdeka yang Islam itu 1 nisab, zakatan zakahu,
zakatan, zakahu zakatan. Nah, zakahu zakatan, zakatal infirad, niscaya dia mengeluarkan zakat akannya satu nisab seperti zakat orang yang berdiri sendiri. Si muslim berkongsi dengan dhimmi, masing-masing 20 ekor kambing, totalnya 40, enggak wajib zakat. Si zimmi muslim berkongsi dengan dhimmi, zimmi memiliki 101, muslim 101, total 202, zakatnya 3. Tidak, zakatnya tetap 1. Karena bahasa musannaf tadi, kongsi yang menyebabkan zakatnya sama adalah kalau kongsinya dengan ahli zakat. Wa illa jika tidak sampai jatah orang merdeka yang Islam tersebut, fala syai'a alaih, tidak ada kewajiban apapun di atasnya. Qala alaihi wala budda min dawamil istira' wa khitati jami'as sana. Berkata ya musannaf kalimat alaihi, enggak ada alaihi. Qala alaihi wala budda ada ketemu alaihi sebelumnya? Enggak ada kalimat alaihi sebelumnya. Kita antar alaihi semua. Okey, alaihi. Langsunglah budda. Qala wala budda. Wala budda. Itu kayak yang betul. Taufik qala alaihi juga. Qala wala budda langsung. Kita antum. Qala alaihi itu kayak enggak perlu itu. Ihsan kitab tua mana? Ya. Oh, 71 ya. Berarti enggak ada sana. Okey, insyaallah enggak ada alaihi. Langsung wala budda min dawamil istiraq wal khiltati jami'as sana. Harus dari berkekalan perkongsian dan percampuran sepanjang tahun. Harus berkekalan perkongsian dan percampuran sepanjang tahun. Maksudnya setiap bulan dari tahun 12 bulan, setiap hari dari bulan. Jadi tidak pernah ada pembagian harta, pemisahan harta dari sejak dia berkongsi sampai 1 tahun setelahnya. Falau malaka kullu minhuma arba'ina syatan ghurratal muharrami summa khalata ghurrata safarin fala tasbutul khiltatu fi hadhihi sinafil jadid. Jikalau memiliki oleh masing-masing 2 orang yang berkongsi
arba'ina syatan akan 40 ekor kambing. Kapan dia miliki? Di awal bulan Muharram. Si A beli kambing di awal Muharram 40 ekor, si B juga 40 ekor. Summa khallata ghurrata safarin. Kemudian mencampurkan dua orang tersebut di awal bulan Safar. Maka tidak tetaplah khalta atau khilta pada ini tahun menurut pendapat jadid. Kalau enggak tetap, fayajibu ala kulli minhuma fil Muharram syatun. Wajib atas masing-masing dua orang tersebut di bulan Muharram depan, bulan Muharram berikutnya 1 ekor kambing. Nah, jadi perlunya mencatat usaha atau memiliki nisab tanggal, bulan ketika seseorang memiliki nisab. Perlu dicatat. Apakah tabungan sampai senisab itu kapan? Catat tanggalnya. Nah, 1 tahun ke depan itu kena zakat. Nah, di sini si A memiliki 40 ekor kambing bulan Muharram, si B juga. Tapi pencampurannya dia mulai di bulan Safar. Nah, hitungan tahun kambingnya jatuh di bulan Muharram. Nah, saat itu dia bolehkah mulakan zakat? 1 ekor untuk berdua? Tidak boleh. Harus masing-masing 1. Kenapa? Karena syaratnya adalah harus sepanjang tahun itu berkongsi, tidak boleh ada yang terputus. Misalnya Muharram dia kongsi, Muharram dia beli kambing, Muharram dia langsung gabung, mulai daripada tempat kandang tu langsung dia gabung. Kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Nah, bulan kelima si A sama si B katakan, oh, saya mau keluar 4 bulan, jadi mau jual kambing. Saya mau daftar haji, mau jual kambing saya. Kata si A. Akhirnya bersepakat mereka 2 hari setelah kambing dibagi. Mana kambing kamu, mana kambing dia. Sudah ditanda, dia dipisah. Setelah dibagi, kemudian dipisahkan kandangnya. Tunggu sehari belum datang pembeli, 2 hari belum datang pembeli, 3 hari belum datang pembeli, 4 hari kata dia, enggak jadi deh. Digabungin kambingnya kembali. Nah, putuslah perkongsian 5 hari dalam 1 tahun. Sejak putus itu ke belakang enggak dihitung. Dihitunglah setelah 5 hari dia gabung itu, hitung 1 tahun lagi ke depan. Maka ketika nanti kena wajib zakat, haulnya sudah sampai, zakatnya masing-masing, enggak boleh digabung. Kenapa? Karena ada 1 hari dalam 1 tahun mereka pisah kambing. Nah, memisahkan kambingnya. Itu contoh. Menurut pendapat jadid. Wa fil qadimi, menurut pendapat qadim, nisfu syah. 1 orang hanya wajib setengah kambing. 1 orang hanya wajib setengah kambing menurut pendapat qadim. Berarti qadim tidak mensyaratkan setahun, sepanjang tahun itu harus berkongsi. Wa tasbutu fi sanati saniyah wa ma ba'daha qat'an. Tetap ia perkongsian setelah tahun kedua. Nah, Muharram beli kambing, bulan Safar kongsi. Bulan Muharram depan terjadi khilaf. Apakah zakatnya masing-masing atau gabung? Khilaf. Tapi 1 tahun setelahnya dan setelahnya lagi qat'an, sepakat ulama. Wa idza khalatu isrina minal ghamnam bi isrin, apabila mencampurkan oleh 2 orang 20 ghanam dengan 20 ghanam juga, wa akhadha sa'isatan min nasibi ahadihima, lalu mengambil oleh pemungut zakat 1 ekor syah
lalu mengambil oleh pemungut zakat akan satu syah kayak di mana itu? Rasa-rasa terminal. Wa akhadha as-sa'i, lalu mengambil oleh pemungut zakat seekor syah dari jatah salah satu keduanya. Raja'a ala sahibihi, niscaya minta kembali ia salah seorang atas kawannya dengan setengah nilainya syah yang diambil, bukan setengah syah, karena sesungguhnya syah itu bukan mithliyah, bukan barang misli. Oke, ini kasus lanjutan. Kita sudah bahas dua orang yang berkongsi mengeluarkan zakat seperti satu orang. Kalau masing-masing kongsi 40 ekor kambing, maka zakatnya satu. Ketika pemungut zakat datang, berapa ekor yang diambil? Tentu satu. Sebetulnya enggak satu, setengah milik si A, setengah milik B. Sini diambil setengah, ini ambil setengah. Mungkin begitu diambil? Enggak mungkin, pasti diambil satu. Nah, kalau diambil satu, bisa saja yang satu itu di jatahnya si A, kambing si A yang diambil, bisa saja kambing si B. Nah, kalau yang diambil dari kambing si A, karena itu yang cocok usianya, cocok dengan badannya, cocok dengan nilainya, dibawalah oleh pemungut zakat. Si A ini telah membayarkan zakat kawannya setengah. Nah, dia akan minta ke kawannya itu, apa yang diminta? Setengah harga atau setengah kambing? Setengah harga atau setengah kambing? Setengah harga, bukan setengah kambing. Kenapa bukan setengah kambing? Karena kambing bukan barang mithli. Kambing adalah barang mutakawwam. Apa bedanya ihsan? Barang mithli dan mutakawwam. Apa itu barang mithli? Ditimbang? Bisa ditimbang, bisa ditakar. Secara truk itu bisa ditimbang juga itu. Apakah truk barang misli? Mobil ditimbang, mesin genset ditimbang, bisa ditimbang. Bahkan gunung ada orang nimbang, beratnya kira-kira sekian ribu ton. Alat berat itu juga ditimbang oleh situ tuh, beratnya sekian ton. Itu misli? Syafir, apa itu misli? Bab muamalah. Abu? Barang dijual berdasarkan takaran dan timbangan. Nah, itu barang misli. Beras, harga per kilo. Gak ada orang beli motor per kilo. Beli mobil lah 5 kilo. Nah, minyak goreng, tali per meter, yang ditimbang, yang diukur, yang ditakar, ukuran panjang, ukuran berat, ukuran isi. Nah, kalau penjualannya, penetapan harga berdasarkan itu barang mithli. Kalau kambing tidak, kambing per ekor. Nah, karena kambing itu barang misli, ketika pemungut zakat pastinya mengambil 1 ekor kambing dari salah satu pemilik. Pemilik yang kambingnya diambil akan meminta ke kawannya setengah harga.
namanya mutakawwama, qimah. Apa beda qimah sama misli dan saman? Apa beda qimah sama saman? Qimah saman. Yusuf, qimah saman. Kebalik. Saman harga dan akad. Saya beli kambingmu yang ini dengan harga 2 juta rupiah. Karena sama-sama kawan, jadi dapat bonus 2 juta. Sebetulnya harganya ini 2,5 juta. Nah, sebetulnya itu namanya qimah, harga pasaran. Tapi samannya 2 juta. Karena membeli orangnya nggak tahu dengan hewan ternak, dijuallah 20 juta. Nah, sebetulnya ini harganya bukan 20, 15 saja. Nah, yang sebenarnya itu namanya qimah. Yang 20 itu namanya saman, harga dan akad. Jadi saman itu bisa naik, bisa lebih daripada qimah, bisa kurang, bisa sama. Nah, si orang yang mengeluarkan zakat, yang kambingnya diambil oleh pemungut zakat, dia akan minta setengah qimah kepada kawannya. Berapa kira-kira harga pasaran kambing yang barusan dibawa oleh petugas zakat? Oh, itu pasarannya sekarang 2,5 juta. Oke, kasih saya uang 1.250.000. Begitu caranya. Bukan kambing kamu tuh setengah punya saya. Nah, di Minang kamu dari itu. Nah, sakaki, 2 kaki, 3 kaki sampai kaki. Misal ini, contoh kasus, saya punya uang, kemudian tetangga atau kawan punya tenaga, dia hobi beternak, maka kita belikan dia sepasang kambing atau 2 ekor kambing betina, kasih ini peliharalah. Nah, setelah dipelihara beranak 2 ekor. Maka anak 2 ekor itu 1 ekor milik pemilik kambing, 1 ekor milik pengembala. Itu kalau anaknya 2 ekor. Kalau anaknya 1 ekor, 2 kaki milik pengembala, 2 kaki milik pemilik kambing. Itu dalam hukum Islam nggak boleh pakai kaki-kaki begitu. Dia pakai mutakawwama, nilai pasaran. Nah, dan bahkan di dalam jual beli atau transaksi orang-orang sebelum datang abad modern di Minang, dia bisa jual kambingnya sekaki 2 kaki, kerbaunya sekaki 2 kaki. Mau jual kerbau semuanya, takut uangnya kebanyakan. Sekarang keperluannya cuma dikit. Datang saya sama Safir, mau nggak beli kerbau saya sekaki? Sekaki itu yang seperampe. Nah, panggil toke Abu Bakar, berapa kira-kira kerbau ini? Coba dipatui, patui oleh Abu Bakar, 8 juta. Nah, sekarang saya bilang sama Safir, saya jual 1 kaki kerbau ini sama antum, saya terima uang 2 juta. Jadi kerbau itu milik saya cuma 3 kaki lagi. Saya milik Safir. 2 tahun setelahnya dijual, harganya 12 juta. Safir dapat berapa? Safir dapat berapa? 3 juta. 12 bagi 4 kakinya ada berapa? 12 bagi 4 berarti 3. Untunglah Safirullah 1 juta dalam 1 tahun, karena kakinya itu semakin kembang. Nah, khair. Dalam Islam nggak boleh, nggak ada pakai kaki-kaki. Dia bukan barang misli, dia pakai nilai mutakawwama. Walau kana li ahadihima mi'atun, jikalau ada bagi salah satu keduanya pemilik kambing 100 ekor, walil akhari khamsuna,
bagi yang lain 50 ekor. Totalnya berapa? 150. Berapa zakatnya? 2 ekor kambing. Fa akhadha sa'isatainil wajibatain, mengambil oleh pemungut zakat 2 ekor kambing yang wajib kedua-duanya. Dari mana dia ambil? Dari pemilik 100. Dari pemilik 100. Ternyata kambing yang dipilih oleh pemungut zakat ini kedua-duanya ternyata dari kambing yang punyanya 100. Roja'a bi thuluthi qimatihima. Nisa minta kembali ia pemilik 100 dengan sepertiga dari nilai pasaran keduanya 2 kambing. Diambil sepertiga. Kenapa sepertiga? Kenapa sepertiga? Karena kambingnya 150. Zakatnya 2. Kedua-duanya dari harta 100. Berarti dia telah menanggung zakat kawannya 50 ekor. Nah, perbandingan zakatnya adalah perbandingan kambingnya. Totalnya 150. 50 berarti sepertiga dari 150. Dia minta lah. Oke, kambing yang tadi yang pertama itu berapa nilainya? Oh, itu 2,5 juta. Kambing yang kedua itu hanya 2 juta. Total berapa? 4,5 juta. Sepertiganya berapa? 1,5 juta. Nah, mari 1,5 juta kasih saya. Begitu cara penyelesaian setelah kambing, setelah petugas zakat ngambil kambingnya. Nah, kalau sekiranya 2 ekor kambing itu diambil dari sahibil khamsin, ternyata 2 ekor kambing yang cocok usianya untuk zakat dari pemilik 50 ekor. Roja'a bi thulutsai qimatihima, kembali ia si pemilik 50 dengan 2/3 harga keduanya 2 kambing. Nah, dimintalah sama si pemilik 100, kasih saya uang 3 juta rupiah. Atau dari masing-masing 1 ekor. Ternyata pilihan pemungut zakat 1 ekor diambil dari pemilik 100, 1 ekor dari pemilik 50. Kalau demikian mana caranya? Roja'a sahibul mi'a bi thuluthi qimati sati wa sahibul khamsin bi thulutsai qimati syati. Oke. Ihsan punya kambing 100 ekor. Safirullah punya kambing 50 ekor. Orang ini kongsi. Karena orang ini sibuk ngajar, jadi disatukan kambingnya. Dan Ihsan tahu kambingnya yang mana, Safir juga tahu kambingnya yang mana. Karena Ihsan dia memelihara domba Garut. Nah, Safir dia menggala. Asal menggala pasti punya Safir. Tapi kalau lahir campuran antara domba dengan menggala, bulunya, kepalanya, tanduknya tanduk Garut, telinganya tinggal menggala. Ini kambing bersama ini berarti mereka sudah melakukan perzinahan. Nah, katakanlah begitu. Datang pemungut zakat Abu Bakar, dicek nih, kata Abu Bakar cocoknya kambing Ihsan ambil 1, kambing Safir 1. Apakah ini sudah adil? Belum adil. Mana cara penyelesaiannya? Kambing yang diambil dari Ihsan ini berapa harganya? Misalnya 3 juta rupiah. Nah, 3 juta rupiah karena Ihsan kambingnya 100, maka dia minta sama Safir 1 juta. Nah, kambing Safir berapa harganya? 2,5 juta.
Maka Safir minta sama Ihsan 2/3 daripada 2.500.000. Berapa? Dua per tiga dari 2.500.000. 5 juta bagi 3 berapa? 5 juta bagi 3 berapa? Daripada lama-lama. Rp1.600.000. 1.666.000. Nah, ya, itu baru 1/3. Dia 2/3. Berarti 16 kali 2. Jadi bingung jadi. Betul lah itu. 2/3. 2 kali 2,5, 5 juta bagi 3. Ya, 1.600.000. Jadi Ihsan minta, Safir minta sama Ihsan 1.600.000. Kemudian Ihsan minta sama Safir 1 juta. Dari kambing Ihsan yang harga 3 juta, 2 juta hak dia, 2/3, 1 juta tanggung jawab Safir. Sehingga minta sama Safir mari 1 juta. Kemudian dari kambing Safir yang harga 2,5 juta, 2/3-nya itu zakatnya Ihsan, 1/3 zakatnya Safir. Jadi Safir minta sama Ihsan 2/3 daripada 2,5 juta, yaitu 1.666.666 rupiah. Itu rumusnya. Jadi setiap kambing, dari kambing mana saja dikeluarkan, itu akan ditanggung oleh pemilik 100 2/3 dan ditanggung oleh pemilik 50 1/3. Tinggal dikembangkan kasusnya. Kalau yang berkongsi itu berempat, masing-masing 50, berarti 1/4. Masing-masing 100, 1/4. Si A misalnya 200, si B 100, si C 500, itu ikut persentasenya. Kalau dia berkongsi 10 orang, masing-masing berbeda dengan kambing-kambingnya, berapa kira-kira? Contoh kasus mudah saja. 10 orang. Nah, 10 orang berkongsi. Orang pertama kambingnya hanya 4 ekor. Orang kedua kambingnya, jangan 10 deh, capean nyebut ini. 5 orang saja. Oke, 5 orang. Orang pertama punya kambing 20 ekor. Orang kedua 10 ekor. Orang ketiga 5 ekor. Orang keempat 40 ekor. Orang kelima 15 ekor. Berapa total kambing? 90. Berapa zakatnya? 1. Harga kambing 2 juta rupiah. Dah? Harga kambing 2 juta rupiah. Kambing yang 1 ekor itu ternyata diambil oleh pemungut zakat dari orang yang ke-10. Hah? Apa? Iya, dari orang yang ke-5. Pertanyaannya, berapa rupiah ditanggung oleh orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima? Nah, ini kalau tembus berarti mantap matematika hantu. Yang saya mau dicari.
Saya buat soal tuh belum, soalnya asalan aja, belum. Beda sama matematika, tidak ada jawaban buat soal. Boleh diulang lagi. Orang pertama 20, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Oke. Total kambing 3,4,8,9. Oke, diralat harganya biar mudah dibagi. Harganya harganya 1.800.000. Biar mudah, 1.800.000 harga kambing yang dikeluarkan untuk zakat. Berapa ratus ribu tanggung jawab orang 20, orang 10, orang 50, orang 40, orang 15. Maka orang yang kelima ini dia akan menagih ke empat kawannya itu. Kamu orang nomor 1 kasih saya sekian ratus ribu. Kamu orang nomor 2 kasih saya sekian ratus ribu. Orang nomor 3 sekian ratus ribu. Orang nomor 4 sekian ratus ribu. Oleh Ihsan, sudah dapat jawaban. Rumusnya bagaimana? Abu? Untuk mencari orang pertama rumusnya bagaimana? Maksudnya? Apa? 1.800.000 bagi 90. Oke, bisa rumusnya begitu. Tapi itu rumus yang tidak akurat. Mana rumusnya? Apa? 20/90 kali 1.800.000. Itu rumus yang benar. Kalau rumus Abu Bakar itu tidak tahu rumus yang mana itu. Rumus tidak akurat. 400.000 itu ditanggung oleh orang pertama, orang kedua, kenapa berubah? 200. Orang ketiga itu dari tebak-tebak itu 100. Orang keempat 400. Orang kelima 300. Berapa? 300. Totalnya berapa? 400 tambah 200, 600 tambah 100, 700 tambah 800, 1.500 tambah 300, 1.800. Nah, itu rumusnya. Jadi 300.000 ini tanggung jawab orang kelima. Dia minta sama orang pertama 400.000. Orang kedua 100.000, orang ketiga 100.000, orang keempat 800.000. Dia sendiri bayar 300.000. Sudah. Oke. Rumus ditulis. Nah, namanya rumus zakat.
Tapi kalau kata orang pertama, orang kelima katanya kalian nggak perlu bayar. Saya minta bayaran dari Allah, itu selesai. Nah, pokoknya asal ada kewajiban zakat, kambing saya keluarkan. Kalau ada kambing kalian biar saya yang bayar, itu beda lagi babnya. Itu bab ikhlas. Nah, kalau ada perlu makan-makan, kambing saya sembelih. Kalau ada yang makan segera, kambing saya berarti makan segala. Itu bukan orang lagi itu. Itu sudah setengah malaikat. Wa raja'a bi sulusi kamatihima aw min kulli wahidin sya raja'a sahibul mi'a bi sulusi qimati syati wa sahibul khamsin bi sulusi qimati syati walau tanaza'a. Ini masalah yang ketiga. Sudah selesai zakat, sudah tahu aturannya, sudah dibawa oleh pemilik kambing, namun bertengkar kedua-duanya tentang nilai yang diambil oleh pemungut zakat. Kata si pemilik kambing, nilai kambing saya itu 3 juta. Kata orang yang kambingnya tidak ngambil, mana pula 3 juta itu, 2,5 juta itu. Debat dia berdua. Karena kalau dia bisa menurunkan harga 2,5 juta, berarti dia akan membayar lebih sedikit. Nah, kalau pemilik kambing tentu akan mengatakan kambingnya nilai harga mahal, sehingga kawannya akan membayar kepada dia dengan angka lebih besar. Tapi orang yang membayar, dia akan katakan harganya lebih murah, supaya dia bayarnya sedikit. Bertengkarlah kedua-duanya, dibawa ke pengadilan. Nah, kata Pak Hakim, bagi kambing kalian supaya tidak menyusahkan saya. Tanaza'a, bertengkar kedua-duanya tentang nilai yang diambil. Pendapat yang dibenarkan adalah pendapat marju' alaih. Siapa marju' alaih? Marju' alaih. Apa arti marju' alaih? Orang yang dirujuk di atasnya. Orang yang dirujuk, orang yang membayar atau orang yang dibayarkan? Orang yang dibayarkan. Nah, orang yang kambingnya diambil oleh pemungut zakat itu namanya roji, yang menagih kepada kawan-kawannya. Yang kambingnya tidak diambil itu namanya marju' alaih. Dialah, kata-kata dialah yang dibenarkan. Kalau kambingnya yang diambil, kata kambingnya harga 3 juta, orang yang membayar kambingnya bilang harga cuma 2,5 juta, dialah yang dibenarkan di pengadilan. Kenapa? Li'annahu gharim, karena dia yang bayar. Dia yang bayar. Kaidah usulnya apa? Al-aslu bara'atuz zimmah. Hukum asal bebas dari tanggung jawab. Wallahu a'lam.